Pada episode selanjutnya dilanjutkan lagi dengan, Mueller juga yang pertama datang ke rumah Yue, lalu menyapa Hu Du dengan hormat, meskipun Wu Cheng dan keluarga Mu jelas-jelas membenci rumah Yue yang melindungi Xiao Yan, tapi sayangnya ini adalah wilayah orang lain, dan Mueller juga tahu orang lain tidak suka melihat dia, jadi dia tidak mengolok-olok dirinya sendiri dan menemukan tempat untuk duduk. Segera setelah itu, Feng Yi, seorang wanita dengan gaun warna-warni, juga segera tiba, dengan semburan api, dengan guntur samar yang menghantam tubuhnya yang ramping. Feng Yi baru saja masuk ke lobi rumah Yue ketika dia melihat Xiao Yan, Yueru dan Mule, dan kemudian menyapa utusan Suan Santian, dan kemudian langsung pergi ke Xiao Yan terlepas dari mata Yueru, duduk. Aku belum melihat kekuatanmu meningkat begitu cepat selama beberapa hari, Feng Yi berkata kepada Xiao Yan dengan penuh minat begitu dia duduk. Xiao Yan juga tidak berdaya tentang ini, dan kemudian menjawab dengan senyum. Bagaimanapun, Xiao Yan ingat bahwa Feng Yi memiliki dua atribut angin dan guntur, dan kekuatan jiwanya tidak lemah. Meskipun Xiao Yan tidak takut, banyak teman lebih baik daripada banyak musuh. Yueru, yang berada di sampingnya, sedikit mengernyit, dan kemudian menatap Feng Yi, seolah dia sedang menjaga sesuatu. Mayat hidup juga muncul dengan tenang, dengan wajah pucat, dan mereka yang tidak mengetahuinya mengira mereka tidak sehat. Setelah melihat-lihat, dia juga menemukan tempat duduk dan perlahan menunggu kedatangan orang lain. Wang Zong juga tiba, dan dengan hangat menyapa semua orang di lobi. Sosok ramping muncul di lobi seperti hantu, gerakan ini benar-benar aneh, Hu Du juga berkata. Liu Yin dan Sun Ming juga datang satu demi satu. Mu Jia Mueller, kota Fenglei Feng Yi, pasar ginseng orang mati hidup di kota Hades, pedang raja kota Raja Bel, keajaiban keluarga reruntuhan salju, Liu Yin, kota 10.000 binatang, berserker Sun Ming, 7 orang juga datang ke rumah Yue satu demi satu. Melihat semua orang telah tiba, Xiao Yan juga dengan hati-hati melihat mereka. Yang paling terkesan adalah berserker Sun Ming dan Wang Zong dari Sword King City. Dibandingkan dengan mereka, itu tidak sebagus salah satu dari mereka. Jika 7 dari Anda tiba, menambahkan 2 ini, akan ada total 9 orang. Sekarang Anda semua di sini, ayo pergi. Melihat semua orang ada di sana, Hu Du juga berdiri, dan kemudian menghadap semua orang di lobi, jalan. Semua orang bangun ketika mereka mendengar kata-kata itu, dan kemudian menatap Hu Du dengan mata panas. Kekuatan utusan Suan Santian ini sebenarnya sangat kuat sehingga dapat dilihat bahwa apa yang disebut Suan Santian adalah tempat percobaan yang sebenarnya. Hu Du juga selesai berbicara, lalu melayang keluar dari lobi, melambaikan telapak tangannya, dan aliran cahaya muncul di depan semua orang dari udara tipis. Semua orang melihat ke atas dan melihat langit yang luas di atas halaman keluarga Yue, awan yang awalnya indah tiba-tiba terkoyak, dan pita yang melambai dari tangan Hu Du berubah menjadi bayangan raksasa yang melesat melewati semua orang, dan kemudian dengan cepat meluas. Melihat ini, Xiao Yan juga menutupi kekuatan jiwa yang besar dari streamernya, dan kemudian di bawah persepsi Xiao Yan, itu tampak seperti sebuah wadah besar. Semua orang pada awalnya jauh dan tidak tahu apa itu. Setelah melihat dengan cermat, mereka menemukan bahwa bayangan raksasa itu sebenarnya adalah kapal raksasa. Beberapa rune misterius terukir di tubuh kapal, seolah-olah dilindungi oleh lapisan yang tidak terlihat, semangat juang ada fluktuasi dendam yang agung di atas. Item ini adalah kapal feri. Ini adalah alat yang digunakan di Suan Santian kami untuk melakukan perjalanan jarak jauh. Ini dapat secara mandiri membuka saluran ruang angkasa untuk mencapai Suan Santian, menghemat banyak masalah. Dan kecepatannya sangat cepat, hanya perlu menyuntikkan doki ke dalamnya, dan itu dapat terus mengalir, kemajuan, dan energi pendendam yang dikonsumsi dapat diabaikan. Hu Du juga tertawa. Senior, mengapa kamu tidak menggunakan energi dendammu sendiri untuk melanjutkan perjalananmu? Mueller juga bertanya dengan bingung. Jelas, urusan Wu Cheng dalam beberapa hari terakhir membuatnya tidak memiliki banyak pemahaman tentang Suan Tiantian,
memang benar bahwa kamu berada di jalan dengan Ki Pendendam, tetapi jaraknya jauh dari Suan Sansan. Jika kamu bersikeras untuk bergegas dengan Ki Pendendam, aku tentu saja tidak akan menyulitkanmu." Hu Du juga tertawa. Mueller tidak berbicara seolah-olah dia telah menutup pintu. "Karena itu masalahnya, naiklah ke kapal dan berangkat. Seharusnya aku melewatkan beberapa waktu dalam perjalanan ke sini, kalau tidak aku tidak akan bisa mengejar," Hu Du juga berkata. Mendengar itu, ke-9 orang itu juga melompat ke kapal raksasa satu demi satu. "Kakak Hu, aku akan memintamu untuk mencintai putriku." Yue Yu juga tahu bahwa waktu untuk setiap undangan sangat tergesa-gesa, jadi dia tidak menahan terlalu banyak. Hu Du juga menjawab, dan dengan gerakan, dia langsung muncul di kapal raksasa itu. Ki Pendendam Hu Du yang besar juga memancar keluar dan kemudian menyuntikkannya ke haluan kapal. Dengan injeksi Ki Pendendam, kapal raksasa itu juga perlahan mempercepat kecepatannya. Dalam sekejap mata, ia menghilang ke langit biru kota, menuju Suan Santian. Bagaimanapun, Qingcheng adalah perbatasan benua Xuanling, dan Xuantian Santian adalah inti sebenarnya dari benua Xuanling, jadi sangat jauh dari tempat Xuantian berada, dan jika Anda terbang, itu akan menghabiskan lebih banyak uang di sepanjang jalan, sebutkan waktu, berbagai pos pemeriksaan di sepanjang jalan juga merepotkan, dan yang paling penting adalah kekuatan Doudi bintang 3 mereka tidak cukup untuk mendukung penerbangan yang begitu panjang, jadi Hu Du menggunakan, pertama, nyaman, kedua, bisa langsung ke Suan Santian, dan ketiga, juga mungkin untuk menjelaskan beberapa tindakan pencegahan untuk mereka di jalan. Lagi pula, setiap resepsi adalah prosedur ini. Jadi pertanyaan Mueller sebelumnya juga konyol. Jelas, kekuatan salah satu dari 9 dari mereka tidak memenuhi syarat untuk menggunakan Douqi untuk menyeberangi Xuantian Santian. Kapal raksasa itu bergerak cepat di lorong yang sepi, dan kemudian di pinggiran kapal raksasa itu, lapisan perisai ki pertempuran raksasa yang membungkus seluruh, juga muncul, dan semua orang merasa lega saat melihat ini. "Ayo cari akomodasi dulu, 1 kamar per orang, di lantai 2. Tunggu sampai beres, berkumpul bersama di malam hari, ada sesuatu yang ingin ku beritahukan padamu." Suara Hu Du datang dari samping 9. Ketika 9 orang mendengar kata-kata itu, mereka melakukan hal yang sama. Xiao Yan juga melihat ini dengan penuh minat, jelas sangat tertarik. "Baru-baru ini, saya sedang menyusun garis besar, dan saya akan segera memulai perjalanan baru. Saya tidak akan mengecewakan semua orang di sebuah ruangan perahu feri, ada tepat 10 orang, tidak lebih atau tidak kurang, dan 10 orang duduk perlahan." Hu Du duduk bersila, di tengah, dan di sekelilingnya, Xiao Yan, Yue Ru, dan 9 putra kesayangan lainnya yang dibawa ke Suan Santian bersama-sama, semuanya duduk bersila di sekitar Hu Du. Xiao Yan dan Yue Ru duduk dan segera saling memandang, tampaknya tidak tahu apa yang akan dikatakan Hu Du kepada mereka kali ini. Di sekitar Xiao Yan dan Yue Ru, orang-orang lainnya juga bingung, dan mereka semua langsung menatap Hu Du. "Menurut kecepatan kami saat ini, dalam sebulan, kami akan dapat mencapai Xuantian San, jadi beberapa hal harus diberitahukan kepadamu sebelumnya, agar tidak mempermalukan dirimu sendiri. Apakah kalian tahu tentang Suan Sansan?" Hu Du akan memperingatkan mereka setiap kali dia mengundang orang-orang dari berbagai tempat ke Suan Sansan. Meskipun ini bukan saat yang harus dia lakukan sebagai utusan, Hu Du merasa itu perlu. "Ayo berbicara tentang sains dengan orang-orang yang belum pernah menginjakkan kaki di Suan Santian sebelumnya." Semua orang menggelengkan kepala secara bersamaan. Hu Du menghela nafas, jelas dia sudah tahu hasilnya, jadi dia tidak terkejut, dan kemudian berkata, "Benua Xuanling adalah 1/4 dari seluruh benua Doudi, meskipun benua Xuanling adalah yang terbesar di benua Xifang. Titik lemah, tapi benua Xuanling juga memiliki warisan yang membanggakan, itu Suan Santian, tempat yang menyatukan pusat kekuatan puncak nyata dan kekuatan sektarian di benua Xuanling." Xiao Yan juga mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata itu. Jelas, Suan Sansan kemungkinan besar adalah tempat di mana macan berjongkok dan naga tersembunyi berada.
Lagi pula, dari informasi yang dia ketahui sebelumnya, bagaimana dia bisa menjadi lemah jika dia bisa menjadi lemah, dekat dengan makhluk abadi yang kuat, area di atas benua Xuanling kami juga sangat luas. Misalnya, ada banyak tempat seperti 7 kota besar Anda, yang jauh dari apa yang dapat Anda bayangkan. Dan semua sekte di Xuantian 3 hari akan mengirim utusan ke benua Xuanling setiap hari, tahun. Pendaftaran di berbagai tempat adalah demi darah segar dan untuk tujuan mencari bibit yang baik untuk pelatihan.